Halo semua, selamat datang di video hari ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai kegiatan hari ini ya. Oke, selanjutnya kita sugestikan badan kita dan pikiran kita dengan kata-kata berikut. Oke, jika sudah, dukung channel ini ya. Dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, or comment, or share ke teman-teman kalian. Oke? Next. Kira-kira video ini akan menceritakan tentang apa ya? Akan memuat tentang apa? Seperti judulnya, kita berada di himpunan part 3. Oke? Let's go. Nah, berikut menunya. Kardinalitas, himpunan bagian, himpunan kuasa, lalu ada kesamaan dua himpunan atau ekuivalen. Apa itu kardinalitas? Ialah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan dan dinotasikan dengan NA. Jadi kardinalitas itu adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan ya. Contohnya, tentukan banyak anggota himpunan A dan B berikut. Nah, ini adalah himpunan A-nya, lalu ini himpunan B-nya. Gimana caranya? Kita hitung dulu anggota di himpunan A. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tuliskan NA sama dengan 5. Nah, karena banyaknya anggota A adalah 5, maka dinotasikannya dengan NA sama dengan 5. Jadi bisa kita tuliskan ini aja ya. NA sama dengan 5. Lalu untuk yang himpunan B, di sini ada titik-titik. Titik-titik ini adalah angka di antara 7 dan 27. Jadi masih ada angkanya. Nah, bisa kalian daftarkan kira-kira angkanya apa aja. Tuh ya. Nah, setelah dihitung banyaknya angka ada 15. Maka ditulisnya NB sama dengan 15. Contoh selanjutnya, perhatikan diagram Venn berikut. Tentukan kardinalitas himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Kita mulai dari S. Jadi langkah pertama kita daftar anggotanya dulu ya. Nah, himpunan S ini berarti semua anggota yang ada di dalam diagram Venn adalah himpunan S. Jadi NS sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. Jadi banyaknya himpunan S ada 7. Lalu NA. Nih, NA cuman A dan B, jadi ada 2. Nah, kalau NB, himpunan B-nya. Himpunan A termasuk gak sih dalam himpunan B? Himpunan A termasuk dalam himpunan B. Maka bisa dibilang himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Karena anggota himpunan A ini ada di dalam himpunan B. Jadi himpunan B-nya kita tulisnya A, B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E sama dengan 5. Ada contoh lain. Nah, himpunan C sama dengan bahasa. Kira-kira berapa banyak anggota himpunan C? Oke, karena ada huruf yang sama ya. Huruf yang sama. Ini A, dan A. Ada 3 yang sama. Tapi kita hanya tuliskannya 1. Jadi banyak anggotanya kita hitungnya 1. Ya, seperti ini. NC sama dengan B, A, H, dan S. Jadi ada 4. Jadi kalau ada yang sama kita hanya tuliskannya 1 saja. Oke.
Lalu masuk ke himpunan bagian. Lambangnya tuh ini C, tapi C-nya panjang. Contohnya, ini diagram Venn. Apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B? Jelaskan. Jadi himpunan A merupakan himpunan bagian nggak dari himpunan B? Iya, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Sebelumnya sudah dibilang ya. Nah, alasannya kita bikin anggota himpunannya. A sama dengan 4,5 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Karena anggota himpunan A, karena semua anggota himpunan A berada di dalam himpunan B. Ya, 4, 5. Di B juga ada 4, 5 kan ya? Sehingga ditulisnya A himpunan bagian B. Dengan kata lain, A himpunan bagian B adalah semua anggota himpunan A terdapat juga di B. Ya, seperti ini. Jadi anggota himpunan A berada di dalam himpunan B. Oke, lanjut ke himpunan kuasa, yaitu himpunan bagian dari A dilambangkan dengan PA. Banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. Oke, contohnya apa sih? Sebelum contoh ada rumusnya dulu. Rumus himpunan kuasa atau banyak himpunan bagian, yaitu NPA sama dengan 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya anggota dari suatu himpunan. Contohnya ya, berapa banyak himpunan bagian? Berapa banyak himpunan bagian dari B? Jadi langkah pertama, kita cari tahu dulu berapa banyak anggotanya. Dihitung anggotanya ya. Nah, untuk yang contoh nomor 1, anggotanya ada 5. Maka NPB, karena ini B jadi B ya, sama dengan 2 pangkat 5. Karena kan tadi 2 pangkat N adalah banyaknya anggota. Jadi 5 ini kita ganti ke sini, jadi 2 pangkat 5. Kita kalikan jadi hasilnya 32. Nah, kalau misalnya 6 anggota, jadi 2 pangkat 6. Gitu ya. 2-nya ada 6 kali ya, bukan 2 dikali 6. Ya, ini 2-nya ada 5, bukan 2 dikali 5, oke? Contoh selanjutnya, tentukan semua himpunan dari A sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini tentukan semua himpunan. Berarti maksudnya tentukan semua himpunan bagian, maksudnya gitu. Semua himpunan bagian dari A. Oke, langkah pertama, kita buat himpunan kosongnya dulu. A sama dengan himpunan kosong. Jadi anggotanya nggak ada. Sebanyak 1. Kalau dihitung ada 1 doang kan ya? 1. Lalu kedua, himpunan bagian dengan 1 anggota. Nah, ini dipisah jadi 1-1. 1, 2, 3 jadi dipisah ya. Kalau dihitung mereka ada sebanyak 3. Oke, terus himpunan bagian dengan 2 anggota. Kan pertama kosong, terus 1 anggota, sekarang 2 anggota. Jadi 1 harus dipasangkan dengan 2, 1 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 3. Jadi semua berpasangan dan sudah berpasangan. Misalnya 1 pernah pasangan dengan 2, terus 1 pernah berpasangan dengan 3 gitu ya. Terus 2 berpasangan dengan 3. Kalau dihitung ada berapa banyak? Ada 3. Oke. Lalu himpunan dengan 3 bagian. Karena 3 anggota kan? Jadi kita gabungin 3 sebanyak 1. Nah, kalau ditanya banyaknya himpunannya, ini tinggal ditambahin aja. 1 tambah 3, terus ditambah 3 lagi, ditambah 1.
1 tambah 3 berapa? 4. Tambah 3 jadi 7 ya. Tambah 3 jadi 7. Terus tambah dengan 1 jadi 8. Nah, kita bisa pakai rumusnya ini. Berapa banyaknya? Benar gak 8? Coba 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Jadi kalau disuruh tentukan semua himpunannya, berarti seperti ini ya. Nah, lalu kalau tanya berapa banyak himpunannya, berarti seperti ini. Itu ya. Oke, terus kalau tanya berapa banyak himpunan bagian dari A dengan 2 anggota, berarti yang ini doang. Nih, yang berpasangan ini ya. Oke. Seperti itu. Oke, next ya. Sekarang kita masuk ke kesamaan 2 himpunan. 2 himpunan dikatakan sama jika semua anggota dan jumlahnya sama. Jadi anggotanya dan jumlahnya harus sama ya. Contohnya, himpunan A 1, 2, 3, B 2, 1, 3. Kira-kira ekuivalen atau tidak? Kita cek ya. 1 dengan 1 ada, 2 dengan 2 ada, 3 dengan 3 ada. Berarti himpunan A dan B itu ekuivalen. Maka himpunan A sama dengan himpunan B. Contoh kedua, A 1, 2, 3, himpunan B 2, 3, 4. Jadi kita cek aja ya. Himpunan A itu 1, himpunan B ada 1? Nggak ada. Berarti himpunan A dan B tidak ekuivalen. Contoh yang ketiga, himpunan A harum, B murah. Kita cek seperti tadi ya, yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Setelah dicek, ternyata A sama dengan B. Karena sama-sama ekuivalen. Jumlahnya sama dan semua anggotanya sama. Meskipun berbeda tempat, kalau kita cocokkan di himpunan A ada, di himpunan B ada, berarti kedua himpunan itu ekuivalen. Paham ya? Ada catatan. Untuk mengetahui banyaknya himpunan kuasa, bisa menggunakan segitiga Pascal. Oke, nah seperti ini segitiga Pascal. Kita bikin angka pertamanya 1. Oke, ini dengan anggotanya kosong. Himpunan anggota kosong. Himpunan kosong, maaf. Lalu selanjutnya, karena ada 1, kita taruh 1 di pinggir-pinggir, di bawah. Ini himpunan dengan 1 anggota. Lalu ini dengan 2 anggota. Ini dengan 3 anggota. Nah, seperti ini. Tentukan banyak himpunan dari A. 1, 2, 3. Himpunan dari A berapa banyak sih anggotanya? Ada 3 ya? Jadi kita ambilnya yang ini. Nah, gitu ya. Karena banyak anggota himpunan A sama dengan 3, maka kita ambil 1, 3, 3, 1. Kenapa ini? Ini tuh bisa mempermudah kalau kalian disuruh menyebutkan semua anggota bilangan, semua himpunan bagiannya, semua himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, ini yang pertama adalah himpunan dengan himpunan kosong, lalu himpunan bagian dengan 1 anggota, himpunan bagian dengan 2 anggota, himpunan bagian dengan 3 anggota. Berarti kalau 4, nih himpunan 4, oke? Jadi bisa kalian lihat segitiga Pascal. Oke. Berikut adalah oleh-oleh yang bisa kalian ambil di guru masing-masing ya. Berikut special thanks. Dan sekian video hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian dalam
menyelesaikan tugas himpunan, seperti khususnya kardinalitas, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan ekuivalen dua himpunan ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeong.